Record dulu dong. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita di kelompok 16 akan mengadakan diskusi dalam memenuhi tugas penelitian operasional 2. Di kelompok 16 ini ada saya, Nia Idarwati, dengan NIM D600190210 dan rekan saya D6199133 Andini Agustin Mariani. Dan saya Rastra Yuda Putra Bayangkara dengan NIM D600190179. Oke, teman-teman. Langsung aja kita mulai diskusinya ya, Mas Sastra dan Mbak Andini. Jadi mulai dari Mbak Andini dulu, silakan untuk mengenai isu 1. Silakan. Oke, teman-teman. Kita bahas isu 1 dulu ya, tentang stokastik. Kira-kira teman-teman udah paham belum tentang materi stokastik? Lumayan sih, tapi belum begitu paham. Bisa dijelasin. Kayak gini ya, pengertian stokastik sendiri itu merupakan suatu koleksi peubah acak Xt dengan T merupakan suatu parameter atas suatu himpunan indeks. Umumnya berkorespondensi dengan suatu unit waktu diskrit dengan himpunan indeks. Misalnya 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Proses stokastik sendiri merupakan salah satu cara untuk mengkuantifikasi hubungan antara sekumpulan peristiwa acak. Oleh karena itu, proses stokastik seringkali digunakan dalam memodelkan suatu sistem yang berubah secara acak seiring waktu. Misalnya dalam bidang keuangan, biologi, dan lain-lain. Gitu, teman-teman. Sampai sini kira-kira udah pada paham belum? Ya, lumayan paham sih, Mbak. Tapi ada beberapa pertanyaan sih dari saya. Bisa ditanyain sekarang atau nanti, Mbak? Iya, boleh. Oke, mau nanya nih, contoh stokastik itu apa aja? Oke, menurut saya contoh proses stokastik itu yang pertama tuh ada jumlah penumpang bus. Kenapa? Sebagai contoh, jumlah penumpang ketika pagi hari mendekati jam kerja sangat banyak. Jumlah ini akan berangsur-angsur menurun ketika jam kerja sudah dimulai dan menjelang jam istirahat. Jumlah penumpang akan kembali naik ketika jam pulang kerja. Hal ini berlangsung hampir setiap hari, namun tidak dapat dipastikan fungsi apa yang mendekatinya. Terus yang kedua tuh ada jumlah pengunjung Grojogan Sewu. Nah, jumlah pengunjung Grojogan Sewu ini akan meningkat tajam pada saat hari-hari liburan sekolah maupun weekend. Namun, setiap harinya juga tentunya terdapat pengunjung yang jumlahnya tidak menentu atau tidak dapat dipastikan. Dari jumlah pengunjung ini tidak dapat ditentukan fungsi yang pasti, namun dapat didekati dengan suatu fungsi interval yang bentuknya akan meningkat pada saat weekend atau liburan. Terus yang ketiga tuh ada pengunjung warung makan. Pengunjung warung makan sendiri akan meningkat pada saat jam-jam makan siang atau jam istirahat dan akan berangsur-angsur berkurang ketika jam makan sudah usai dan begitu seterusnya. Gitu Mbak Mia untuk contoh proses stokastik. Ya, Oke, makasih Mbak Andini, udah lumayan paham sih. Oh ya, aku mau tanya, kenapa proses tersebut masuk stokastik? Oh iya, mungkin teman-teman bertanya juga ya, kenapa proses yang tadi tuh termasuk proses stokastik. Nah, karena proses yang tadi kita sebutin itu, proses tersebut termasuk proses Poisson yang merupakan proses stokastik dengan ruang state diskrit dan waktu kontinu antrian, di mana antrian merupakan suatu proses stokastik Poisson. Jadi antrian itu model di mana notasi A atau notasi B-nya tidak berdistribusi Poisson atau tidak berdistribusi eksponensial.
Jadi pada antrian non-Poisson, jika notasinya A adalah jumlah kedatangan, maka bentuk distribusinya non-Poisson. Dan jika notasi A-nya adalah waktu antar, maka bentuk distribusinya adalah bentuk distribusi non-eksponensial. Demikian juga untuk notasi B. Ketika notasi B-nya adalah jumlah pelayanan, maka bentuk distribusinya adalah non-Poisson. Begitupun sebaliknya. Begitu, Mas Rastra. Sampai sini, insya Allah udah paham ya. Oke, Andi, terima kasih. Insya Allah. Oke, Mbak. Ya. Mungkin bisa dilanjut ke isu selanjutnya. Silakan Mas Rastra. Langsung saya ya. Oke. Jadi di isu kedua ini membahas tentang fenomena antrian. Nah, pengertian dari antrian itu sendiri itu merupakan kejadian yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti menunggu dekat loket. Jadi kayak antrian tuh kegiatan dalam menunggu giliran dalam mencapai suatu kesempatan gitu. Jadi, terus ada banyak juga sih contoh-contoh fenomena antrian yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari juga. Terus ada juga disiplin antrian. Disiplin antrian itu yang digunakan dalam antrian kayak di telepon filmnya itu first out atau antrian itu dilalui kayak satu-satu gitu. Jadi mekanisme pelayanan itu kemudian untuk mekanisme pelayanan yang digunakan dalam antrian tempat parkirnya itu single channel, single pass, di mana hanya ada satu jalur antrian dengan satu pelayan. Terus keterbatasan dari antrian juga ada di sini. Disebutkan bahwa mungkin ada banyak keterbatasannya ya dari sistem kayak waktu sistem antrian di Indonesia ini juga tergantung dari pengelola antrian dari sistem yang dijalankan dari perusahaan tersebut. Jadi nggak semua antrian dalam perusahaan-perusahaan itu sama. Jadi kayak misal antrian teller bank itu kan multi channel single pass, di mana fasilitas pelayanan dialiri oleh aliran antrian tunggal dengan beberapa server atau teller, sehingga waktu pelayanannya dapat lebih cepat. Akan tetapi juga masih banyak sistem pelayanan di Indonesia yang kurang baik, yang di bank gitu. Jadi seperti yang bisa kita amati di supermarket juga berbeda lagi. Terus Mbak dari isu yang saya mau bahas tentang antrian. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Kalau misal ada yang ditanyakan, monggo Mbak Andini dan Mas Rastra bertanya. Oh iya, saya mau bertanya Mbak. Tadi untuk contoh dari proses antrian sendiri apa ya? Oh ya, contoh fenomena antrian tuh ada banyak sebenarnya, tapi yang bisa saya ambil tuh ada 3 contoh dari antrian tempat parkir, yaitu sumber populasi pada antrian tempat parkir tuh nggak terhingga atau dikarenakan jumlahnya tidak diketahui secara persis. Karena setiap kendaraan yang masuk untuk parkir itu kan juga setiap harinya berbeda-beda. Nah, terus disiplin antrian dari tempat parkir itu juga terus itu tadi kan, jadi satu-satu. Terus ada juga antrian teller bank, tadi kan sudah dijelaskan, tapi ini tuh contohnya gitu ya, antrian teller bank tuh tidak terhingga juga karena pengunjung di bank itu juga nggak bisa dihitung, diperkirakan per hari itu harus berapa, nggak bisa diatur. Jadi yang bisa itu cuma diperkirakan mungkin maksimumnya gitu, tapi nggak bisa dibatasi juga pengunjung ke bank. Terus antrian kasir supermarket. Nah, itu
itu sama juga sih, tidak terhingga karena jumlahnya tidak. Jadi 3 itu sama-sama jenis contoh fenomena antrian dengan populasi yang tidak terhingga atau infinite. Jadi nggak bisa diperkirakan. Itu sih Mbak yang saya ambil. Oh, begitu contohnya. Oke, udah, insya Allah udah paham. Ya, terima kasih Mbak Mia. Oke Mbak. Oh iya, Itu Mia. Mas Hasan. Aku mau bertanya tentang keterbatasan teori antrian itu gimana? Oke, untuk keterbatasan teori antrian itu keterbatasan fisik ya, yang mengenai jumlah ruang tunggu. Sehingga ketika jumlah pelanggan yang mengalami antrian mencapai jumlah maksimal tertentu nih, maka nggak ada lagi jumlah pelanggan yang diizinkan masuk dalam sistem antrian sampai jumlah pelanggan yang dalam antrian tersebut tidak mencapai batas maksimal. Jadi sebuah antrian dengan ruang tunggu yang terbatas yang dikatakan sebagai bulking, di mana pelanggan dipaksa untuk menolak jika hendak memasuki sistem antrian dengan jumlah pelanggan yang sudah mencapai batas maksimal. Jadi keterbatasan teori antrian itu bisa dikatakan ketika populasi yang memenuhi di dalam antrian tersebut sudah mencapai batas maksimal dan yang belum masuk ke dalam antrian tersebut sudah nggak bisa masuk. Jadi ya disitulah ruang tunggunya menjadi faktor dari keterbatasan dari Anda. Gitu. Apakah ada feedback lagi dari Mas Asa? Sudah Mbak Mia, makasih. Oke. Itu mungkin langsung ke IPA 3. Silakan. Oke, aku akan jelasin isu 3 tentang game teori. Nah, informasi awal aja ya. Game teori bukan tentang kayak main video game atau main peta umpet, apalagi mainan perasaan orang ya. Jadi game teori adalah teori bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena aslinya hidup itu merupakan sebuah permainan, life is a game yang akan berakhir juga suatu saat. Nah, permainan ini bisa diterapkan dalam konteks permainan bisnis, olahraga, maupun politik. Kalian pernah nggak sih merhatiin banyak banget toko yang menawarkan produk sejenis, tapi tokonya itu berdekatan. Contohnya kayak Alfamart, Indomart, atau penjual baju, elektronik, semuanya sering berdekatan. Langsung aja, menurut sumber yang aku dapat, game teori adalah teori yang menganalisis bagaimana kita mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain lama. Ada 4 elemen utama dalam game teori. 1, atau pengambilan keputusan yang rasional. 2, strategi atau aturan yang diperbolehkan dalam permainan. 3, outcome atau hasil yang diperoleh dari setiap keputusan yang diambil. 4, equilibrium atau keseimbangan yang optimal di mana pemain tidak bisa mengubah lagi posisinya. Teori ini dipopulerkan oleh seorang ahli matematika yaitu Jonas yang meraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 94. Selain itu, di game teori ini juga mengajarkan bagaimana seorang berperilaku di dalam situasi persaingan yang strategis untuk menenangkan sebuah persaingan tersebut. Itu. Ada yang ditanyakan tentang materi game teori? Mbak Mia, ada yang ditanyain nggak? Oke, aku mau nanyain dikit sih Mas tentang contoh aplikasi dari game teori itu apa aja? Oh, contoh aplikasi game teori itu ada beberapa contoh. 1, contoh aplikasi game teori ini seperti pada penggunaan ATM bersama dalam dunia perbankan, di mana menggunakan strategi competition yang merupakan kolaborasi atau kerjasama perusahaan-perusahaan yang saling bersaing. Yang kedua,
game teori dalam proses menentukan strategi bisnis yang biasanya berdekatan tuh kayak produk pakaian sebelah dengan pabrik pakaian, handphone sebelah dengan counter handphone lainnya, atau bahkan sekarang antara Gojek dan juga Grab. Tapi mereka bersaing menggunakan strateginya untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar tersebut dengan keputusan yang optimal untuk hasil yang juga maksimal. Terus yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu aplikasi game teori dalam pengambilan keputusan politik untuk memenangkan pemilu atau kampanye politik. Maka digunakan konsep permainan berjumlah 0, di mana pasangan A dapat memaksimumkan perolehannya suaranya dan pasangan B dapat meminimumkan kekalahan. Ada yang ditanyakan lagi? Saya izin bertanya Mas Rastra. Nah, dalam pengaplikasian game teori sendiri itu ada keterbatasan enggak ya? Oh ya, tentunya game teori ini mempunyai keterbatasan. Game teori ini kan pengaplikasian ke kedua pemain, tapi bisa terjadi masalah ketika diaplikasikan ke lebih dari dua pemain. Teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa antara pemain selalu melakukan kebijakan dengan bermain aman. Namun, dalam kenyataan, para pemain yang sering mengambil resiko dalam kebijakannya untuk memperbanyak keuntungan. Game teori ini bukan sebuah game penjualan tetap, sepertinya yang diasumsikan oleh game teori sendiri. Para pemain tidak akan bersaing dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang konstan. Nah, di kenyataan, para pemain tidak menguasai strategi secara sempurna seperti yang dibayangkan oleh pesaing seperti yang ada dalam game teori. Apa yang dilakukan oleh pesaing, seorang pemain bahkan mungkin tidak mengerti strategi apa yang digunakan oleh pesaingnya. Gitu, Mbak Dini. Oke, siap. Insya Allah udah paham. Terima kasih Mas Rasta. Oke, sama-sama. Ini Ya, dari penjelasan Ibu juga sudah cukup. Kalau dari aku juga udah cukup sih, mungkin udah jelas juga. ya insya Allah aku juga udah paham. Mungkin ini kita tutup aja ya. Nah, kita tutup Ya. dengan Mbak bacaan Andin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke.